Orang kaya tetapi tidak mampu membeli anjing. Dia memeriksa uang di rekeningnya dan menemukan bahwa hanya ada 0 yang tersisa. Memanggil istrinya, tapi pada akhirnya tidak ada yang mengangkat teleponnya. Dia pulang, rumah kosong lagi. Tidak ada yang tersisa, membuatnya berpikir tentang kasus penculikannya. Dia menelepon polisi. Tiba-tiba dia melihat istrinya meninggalkan alamat web. Masuk ke situs itu, membuka video di mana istrinya Mandy tinggalkan. Jujurnya kepada Ezra, sebenarnya dia penipu yang mengambil semua harta benda di rumah. Dia bahkan menggesek semua uang di kartunya. Nasihatinya tidak usah terkejut seperti itu, dengan tenang menerima kebenaran. Terus bergerak maju. Semoga Anda beruntung, bahagia. Menipu orang tetapi masih berbicara tentang moralitas. Ezra juga menemukan bahwa bahkan rumahnya digadaikan olehnya. Putus asa, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena tidak bisa berhenti mencintai Mandy. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Menjulurkan kepalanya ke panggangan, tapi dia tidak bisa menahannya. Ingin minum air toilet, tapi benci baunya yang sulit dicium. Menemukan tali, ingin belajar cara bunuh diri hasilnya. Ketika dia sedang gantung, seseorang mengetuk pintu di luar. Dia mengaku sebagai anggota tim investigasi khusus FBI, untuk investigasi Mandy. Setelah mengatakan itu, dia langsung ke dalam rumah. Akan menemukan Mandy, dia mengambil gambar dan menyuruh Ezra untuk mengidentifikasi dirinya. Mandy kabur bawa uang, lelaki itu marah sekali. Segera ada keraguan tentang identitasnya. 2 orang berkelahi, sesaat kemudian. Dia akhirnya mengungkapkan identitasnya. Aku suaminya. Dia adalah mantan suami Mandy, sama Ezra. Lihat dia terlalu kasihan, kita semua telah ditipu olehnya. Dia bajingan. Jangan bicara seperti itu. Mandy segera menemukan target berikutnya, seorang manajer bank. Hanya saja ketika dia melamar pekerjaan, dia bertemu dengan pria lain. Penipu juga butuh cowok cinta. Dia tertarik pada pria di depan. Saat ini Richard dan Ezra, mereka berkumpul untuk memutuskan menemukan Mandy. Wanita ini hanya membutuhkan 3 langkah untuk mencapai bosnya. Merusak penanya, tunggu sampai dia mengotori bajunya sendiri. Dia langsung memberikan baju itu kepadanya sebagai gantinya. Hari kedua membuat komputernya terinfeksi virus. Sulit dilakukan di komputer, dia juga muncul di waktu yang tepat. Sepulang kerja, hujan turun. Kesempatan ketiga telah datang. Payungnya, dia ingin pergi dengan si bos. Kedua suami ditipu olehnya dan secara bertahap berubah menjadi scammers. Ingin menjual perabot rumah tangga, menghabiskan uang dalam perjuangan untuk menemukan Mandy. Hasilnya tetap tidak cukup. Mereka memutuskan di mana jatuh harus berdiri dari situ. Tidak membodohi orang biasa, orang muda, orang tua, orang sakit. Saat ini, target mereka telah muncul. Berpura-pura menanyakan arah, Ezra mengambil kesempatan untuk menarik kartu isi bensinnya. Saya butuh, kata Sandy. Ezra ditemukan oleh orang itu. 2 orang dikejar untuk sementara waktu. Yang paling tersesat telah mengajari berdua banyak pelajaran. Setelah selesai berlatih, mereka pergi ke bar. Menggoda lelaki tua itu berdiri di dekat staf. Niatnya tidak hati-hati untuk menuangkan kecap padanya. Dalam kekacauan hanya mencuri 40.000. Ini juga membuat mereka senang. Orang melewati banyak kesulitan dan akhirnya mencapai kota tempat tinggal Mandy. Ingin bertemu penipu semua kekayaannya. Orang juga ingin menjaga citra yang lebih baik. Mereka memesan kamar hotel. Mengambil kesempatan itu, mandi dan bersiap-siap. Keduanya pergi ke tempat Mandy berada. Mengetuk pintu, tetapi orang yang membuka pintu orang lain. Siapa kamu? Kamu siapa? Apakah kamu mengenal wanita ini? Mereka tidak percaya Mandy menipu uang, baik pria maupun wanita tidak dilewatkan. Wanita ini juga menjadi korban penipuan. 2 anggota tim berubah menjadi 3. Mereka dari informasi yang tahu ketika bersama Mandy, bisa menebak di mana dia berada. Orang yang ketipu uang seperti mereka, gak bisa beli tiket pesawat. Mereka memutuskan untuk membuat rencana lain. Setelah melihat tanda ini, lalu periksa dompetnya, kamu kalah. Karena dompetmu dicuri maling.
Mengambil selfie, untuk merekam kata sandi yang dimasukkan oleh mangsa. Kartunya, beberapa menit kemudian, di kartu mangsa hanya 0. Menyamar sebagai penjaga, saat memeriksa curi tagihan. Pergi ke mall untuk mengambil produk dengan nilai yang sama. Mohon pengembalian dana. Jika Anda dikotori oleh orang lain, Anda mungkin menjadi mangsa mereka berikutnya. Tidak tahu harus berbuat apa. Dompet Anda segera terbang tanpa sayap. Gunakan ide dan informasi kartu Anda. Beli semua barang yang ingin mereka beli. Dan kali ini, mereka ingin memesan tiket pesawat. Berpikir mereka adalah pencuri profesional, Anda salah. Mereka adalah orang kaya, tapi karena mereka semua ditipu oleh seorang wanita. Bahkan tidak bisa membeli tiket pesawat. Melihat seorang wanita penipu bernama Mandy, kemudian membuat mereka menjadi pencuri. Penginapan di kota yang asing, mereka akhirnya menemukan Mandy. Ezra, bagaimana kamu bisa? Mengapa kalian bisa? Ditemukan. Mandy membuat mereka sangat kecewa. Dia termasuk dalam kelompok scammers. Semua uang harus dibayar. Sekarang dia tidak memiliki 1 sen pun di tubuhnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Scammers tidak bisa dipercaya. Mengikutinya, mengetahui bahwa Mandy berkencan dengan Patrick, segera lebih memperhatikannya. Besoknya, mereka semua mengambil identitas kerabat Mandy dan memasuki rumah Patrick. Ini hanya melakukan apa yang mereka inginkan, dia tidak punya pilihan selain janji mereka akan menipu uang Patrick untuk membayar. Beberapa hari kemudian, Richard tidak ingin menipu lagi. Jadi ungkapkan semua. Dia berjalan ke gedung yang baru ditemukan, keluarga Patrick semua bekerja di sini. Menunduk, Richard baru tahu bahwa ini adalah lobi utama FBI. Mereka segera menargetkan tindakan penipuan Mandy dan kelompok penipuan. Menarik perhatian pemimpin di belakang. Mereka memutuskan untuk memancing. Langsung kasih informasi ini ke koleganya. Mencari Patrick, ceritakan semua kebenaran tentang gadis itu. Berkoordinasi dengan mereka untuk mendapatkan orang pertama di belakang. Semua orang bergabung dalam pertandingan besar. Dengan cepat, Mandy menikah dengan Patrick. Menantikan upacara, semua tamu adalah anggota FBI. Mereka memberi permainan akrab, mereka bahkan menyiapkan koper uang. Pernikahan Mandy, tunggu si kepala muncul. Tidak ada yang memperhatikan kotak yang didorong Jules ke ruang ganti. Ini adalah alat yang mereka gunakan untuk mencuri koper uang. Terapkan di luar hotel. Diam-diam merusak mobil tim FBI. Di mana si pemimpin itu muncul, semua orang memperhatikannya. Mengambil kesempatan untuk pergi ke ruang ganti, mengikuti tindakan adipati wanita. Orang-orang berbicara satu sama lain, kotak yang akan dipenjara Jules sebelum tiba-tiba terbakar. Komando wanita pergi untuk ambil pemadam api, dia mulai bertindak. Mereka bersama-sama dan kemudian mendorong kotak yang rusak ke tempat sampah. Wanita spesial baru saja pergi. Richard berlari dan membuka kotak itu. Ternyata Jules letak koper uang di kotak itu. Richard meninggalkan koper di belakang mobil Frank. Inilah FBI di tempat pernikahan menunggu Frank untuk bertindak. Siapa tahu dia tiba-tiba tinggalkan acara. Langsung dikejar, tapi ternyata rusak semua. Untuk menemukan Mandy, alhasil, Mandy dengan cepat mengendarai perahu melarikan diri. Dia memerintahkan orang untuk mengejar perahu. Dia tidak pernah tahu, ketika Mandy telah mengubah identitas untuk Jules. Duduk di kapal sekarang bukan Mandy lagi. Mandy masuk ke mobil dan kabur. Mereka kecurigaan utama meskipun tidak menangkap siapapun. Tapi uang di koper masih ada. Frank membuka koper, tapi hanya ada 1 bata. Ternyata mereka semua ditipu. Tujuan Mandy bukanlah koper uang, tapi cincin pertunangan miliar dolar yang disiapkan Patrick untuknya. Tapi dia tidak sangka, tunggu sampai pintu diredupkan, dia menemukan bahwa itu kosong di dalam. Cincin sudah hilang. Saat ini, cincin sudah ada di tangan Ezra. Dia meluangkan waktu ketika semua orang berada di acara, menyelinap ke rumah Patrick dan mengambil cincin itu. Tak tersangka dalam game scam ini, mereka menjadi pemenang. 3 idiot yang tertipu telah menjadi scammers profesional. Saat itu sebelum bertindak untuk memberi dirinya aturan. Orang tua, anak-anak, seseorang dengan pikiran sedih.
Ibu dan bapak baik hati. Orang dalam keadaan sulit tidak diperbolehkan untuk menipu uang.